balik lagi bareng Vince Modified. Nah, kali ini kita mau merestorasi Shogun SP punyanya Mas Eka. Ya. Ini kondisi motor cukup bagus ya, cukup bagus ya. Cuman beliau pengen motornya kembali seperti baru lagi ya. Ini kita lihat dulu, kita review ya sebelum kita kerjakan motornya. Kondisinya seperti ini kurang lebih. Untuk mesin suara halus ya, suaranya cukup oke. Cuman memang ada yang rembes ya, ada yang rembes mesinnya. Nah, beliau juga pengen bikin motornya itu mesinnya apa ya, standar tapi lebih bagus lah, lebih sehat daripada yang sekarang. Kondisi bodinya cukup oke ya. Ini sebagian besar masih bisa dipakai lagi, kecuali ini sudah didempul ya. Nih ya, mungkin ini nanti bakalan kita ganti cover stop atas ini. Nanti untuk cover sampingnya kita cek ya, kanan kirinya masih bisa dipakai apa enggak. Mudah-mudahan masih bisa dipakai ya. Untuk ban sendiri, ban nanti kita ganti ya. Ban ini memang kelihatannya masih cukup layak pakai, tapi requestnya minta diganti. Kita pakein Pirelli ya, bannya depan belakang Pirelli. Terus untuk knalpot shock breaker ini juga request jangan diganti, kita tetap pertahankan, siap ya. Terus nanti leher knalpot nanti bakalan kita cat ulang aja. Terus bak koplingnya juga nanti kita cat ulang. Yang pasti ini full restorasi ya, full restorasi. Jadi nanti rangka juga bakalan kita cat. Jadi semua ini nanti bakalan kita pretel. Nanti sarung jok juga ini bakalan kita ganti. Saklar nanti kita perbaharui semua. Spion yang udah udah nggak kencang juga nanti bakalan kita ganti, biar lebih seger lagi ya. Gripnya juga nanti kita ganti ya. Oke. Secara overall untuk motor bekas ya, kondisi tahun segini, motor tahun segini, kondisi motor ini cukup oke ya. Ya, itu rembes ya di bagian pembuangan oli. Oke, jadi kita perbaiki ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini kondisi motornya pada saat awal sebelum kita restorasi. Nanti prosesnya kita videokan lebih lanjut seperti biasa ya. Shogun SP ya, punya Mas Eka. Ini perintilan udah dirontokin semua ya, kaliper, blok udah dirontokin. Terus ini sasis juga udah diamplasin, tinggal naik epoxy. Ban juga udah kita ganti, ini pakai Pirelli. Nanti kita jadi bannya kita pasang dulu, terus kita selipin kartu, nanti baru kita cat. Jadi ketika nanti cat udah bagus, nggak perlu pasang-pasang ban lagi. Karena yang udah pengalaman saya gampang banget ini ya luka. Soalnya dipakein di ini kan, di mesin dicongkel-congkel, diapain jadi rusak. Jadi kita pasang dulu bannya, habis itu kita cat. Ini ada Supranya punya Mas Iwin juga udah diamplasin ya. Ini body ada beberapa yang perlu kita ganti ya. Kita udah beliin juga barangnya orsinil ya. Itu di body. Nah, ini mesin ini. Mesin kemarin rembes ya. Ternyata setelah tadi kita bersihkan ya, ternyata di bagian bawahnya ini, bagian crankcase lagi, ini ternyata mesin ini udah pernah dibelah ya. Mesin udah pernah dibelah dan ini dikasihin lem besi seperti ini. Mungkin orangnya ketika ngebelah, ketika mesin hidup di tes jalan, tes nyala, mungkin rembes kali ya. Mungkin rembes, jadi mau nggak mau daripada mungkin dia bongkar lagi, jadi mau nggak mau dia lem begini nih ya. Itu prediksi saya seperti itu ya. Ini soalnya sampai ke tap oli juga di lem-lem ya. Ini warna lem begini udah lama ya. Waktu datang ke sini juga motor udah rembes-rembes. Saya pikir cuman dari packing depan lah, packing depan atau seal gitu ya. Ternyata enggak ya, dari crankcase. Jadi mau tidak mau harus kita overhaul ya. Overhaul engine, kita belah
Tadinya saya pikir saya cukup servis besar aja, bongkar bagian kopling, magnet, blok seher sama depan. Ternyata harus di overhaul ya. Di overhaul kita belah, ya udah sekalian aja, nanti mungkin bearing-bearing kita bikin baru semua. Stang seher juga mungkin nanti kita cek, kalau misalkan nggak bagus ya mungkin nanti kita ganti baru gitu. Jadi informasinya segini dulu yang mesin, nanti kita update lagi ya. Sekarang kita lagi ngerjain silinder headnya ya. Ini habis lubang in kita bersihin, lubang X juga udah bersih ya. Udah bersih, lap juga udah kita bersihin, tinggal nanti disekir aja. Ya. Motornya juga udah berdiri lah ya. Tinggal pasang pelek. Terus apa ya? Nanti nunggu ini mesin selesai. Kemarin stang seher udah kepasang. Bearing-bearing juga udah diganti, ini tuh udah baru ya. Sama nanti ini tinggal kita ganti Shogun SP. Progresnya udah sampai seperti ini, belum terlalu banyak perubahan sih dibandingkan kemarin ya. Kaki-kaki udah kepasang. Untuk shock breaker nggak kita ganti karena pesan dari ownernya, dari Mas Eka, shock breaker sama knalpot nggak usah diganti. Sisanya kalau memang perlu ganti, diganti gitu. Ya, ini motornya seperti ini kondisinya. Ini crankcase-nya. Crankcase-nya udah kita bersihin ya. Yang tadinya di lem-lem, ini udah kita buang semua, udah kita las babet ulang ya. Ini ada putih-putih bekas sabun, nanti dibersihin lagi ya. Terus di sini ada stang sehernya ya. Stang seher udah ganti baru ya. Stang seher, lahar-laharnya juga udah kita gantiin baru. Bearing-bearingnya nanti kita ganti baru semua ya. Itu ada silinder headnya, kan kemarin udah kita ini ya, udah kita skir, udah kita bersihkan juga lubang in sama X nya. Bersih ya. Sip. Piston gak diapa-apain karena masih bagus. Cuma nanti kampas koplingnya kita ganti ya. Kampas kopling kita ganti, seal-seal nanti semua kita ganti baru. Ini nanti bakalan kita bersihin lagi ya. Ya kurang lebih update-nya segini. Nanti kita lanjut lagi ya. Nah ini ada perintilan-perintilannya nih yang bakalan nanti kita gantiin ya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Sekarang mesin udah naik nih. Mesin udah naik ya. Stang piston kita ganti, lahar-laharnya juga diganti. Terus silinder head kemarin udah di ini ya, di servis. Udah kita bersihin semua, kerak-keraknya udah bagus, udah kita setel juga. Nanti tinggal kita tes hidup. Karburator juga tadi udah kita servis, udah kita bongkar, nanti tinggal kita tes hidup aja ya. Lagi barang Vince Modified, akhirnya restorasi Shogun SP punya Mas Eka selesai ya. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Cuman kondisi saat ini motor belum kita cuci ya, belum kita cuci, belum kita poles, jadi ada sedikit berdebu ya, sedikit berdebu. Terus ada juga sedikit oli-oli juga bekas kita pasang-pasang perakitan ya. Sama ada yang perlu kita rapikan lagi sedikit ya. Tapi ini bisa kita anggap sudah selesai. Ada perbaikan minor sedikit ya, nanti yang perlu kita retouch gitu. Jadi kurang lebih kondisi seperti ini ya. Requestnya velg warna merah candy, sisanya tetap standar. Jok kita ganti ya seperti biasa. Kita pakein yang model pasir biar duduknya keset ya. Terus juga ada kita ganti di bagian mika speedometer, ini kita ganti ya mika speedometer. Terus ini reflektor depan juga kita ganti. Kemarin sih masih bagus, sebetulnya saya nggak mau ganti, cuman di bagian dalamnya ini di kancingan di sininya dia udah patah, jadi akhirnya kita ganti aja. Terus untuk stop lamp belakang ini juga kita ganti ya. Mika luarnya ini yang beningnya ini kita ganti ya. Terus untuk bodi-bodi kasarnya ini semua kita ganti baru. Bodi kasar full baru,
spakbor belakang, leg seal tengahnya ya, terus tutup rantai kita ganti baru semua itu ya. Terus ada juga yang kita ganti ini cover body samping ini kanan kiri kita ganti, terus sama ini ya stop lamp nih, cover stop lamp atas ini kita ganti ya. Cuman untuk cover stop lamp ini kita nggak dapat yang ori nih, saya nggak dapat yang ori, akhirnya saya dapatnya yang imitasi ya udah. Tapi yang imitasi ini aja, sisanya ori. Ini ori kita cat ulang. Terus saklar ini kita ganti baru ya, saklarnya full kita ganti baru ya. Nah, untuk biaya sendiri untuk motor ini menghabiskan sekitar 10.500.000 kalau saya nggak salah ya, 10.500.000 kalau saya nggak salah ya. Ini untuk mesin sendiri kita ganti di bagian stang seher, lahar kerek as, karena kemarin stang sehernya sudah kena ya, sudah bunyi, jadi kita ganti. Sekalian juga kita benerin baut tap-tapan oli yang tadinya bocor dan di lem-lem bagian crankcase-nya. Sekarang udah enggak ya. Nah, sekarang udah enggak ya. Udah enggak pakai di lem-lem, udah enggak bocor juga. Kalau kemarin kan crankcase-nya di bagian tengahnya itu dikasih lem besi ya. Rem Araldit gitu tuh, yang lem campur. Sekarang udah enggak. Nah, ini juga request dari yang punya motor, shock breakernya yang belakang nggak usah diganti, sama knalpot. Jadi akhirnya kita nggak ganti ya, cuma kita bersihin aja. Kita bersihin, terus bagian lehernya kita cat hitam dop anti panas. Ya, beberapa part kita chrome ya. Terus untuk swing arm, ini swing arm kita ganti ya, karena kemarin yang bawaannya sudah keropos parah di bagian bawahnya. Saya juga nggak ngeh waktu ngecek motornya, ternyata begitu dibongkar baru ketahuan bawahnya keropos parah ya. Ini akhirnya kita ganti baru, cuman saya dapatnya yang KW, nah, yang KW 1. Tapi bahannya bagus kok, bahannya bagus, tebal juga, dan dipakein juga kemarin presisi sih, nggak ada yang perlu diroba-roba, digerinda-gerinda gitu, nggak ada. Kemarin udah PNP aja. Ya kurang lebih seperti ini ya motornya. Cylinder head juga kemarin kita sudah kita skir ulang ya, terus kita kita setting ulang ya, klep-klepnya juga kita bersihkan, semua udah bersih, sudah bagus ya. Ya kurang lebih motor ini menghabiskan biaya sekitar 10.500.000-an lah, kurang lebih ya, kurang lebih. Saya lupa pastinya berapa. Ya kurang lebih seperti ini juga hasilnya. Buat kalian yang mau restorasi, silakan datang aja ya, kita siap menampung. Nah, ini strippingnya bukan orsinil ya, ini pakai KW ya. Cakram depan belakang baru kita ganti ya, karena yang kemarin udah sudah karatan ya, jadi kita ganti baru. Footstep ini kita ganti baru juga. Pedal rem kita chrome ya. Beberapa pernak-pernik kita chrome ulang supaya feel-nya dapet ya, biar sip gitu. Kunci kontak juga nggak kita ganti ya. Kalau grip kita ganti, handle kopling kanan kiri kita ganti, spion juga kita ganti, karena kemarin spionnya ini udah nggak kenceng ya. Kalau yang ini sekarang baru bagus ya, kenceng. Untuk speedometer juga kemarin habis kita servis bensinnya. Nah itu ya, kelihatan ya. Kita tes hidupnya lah. Jos, suara mesinnya halus ya. Suara mesinnya halus, langsamnya bagus ya, tenaganya juga enak. Cuman ini habis bensin ya. Kehabisan bensin ini. Sip ya. Dipakai jalan juga enak, tenaganya oke, cukup lah.
kembali seperti standar semula ya. Gitu. Oke, jadi saya rasa saya cukup video review restorasi Shogun SP ini. Soal biaya sudah saya jelaskan. Untuk yang mau datang ke sini bisa langsung aja datang, dibawa motornya ya, dibawa motornya, jadi kita bisa cek apa-apa aja yang perlu diganti ya. Jangan cuma sekedar nanya mau restorasi motor A berapa, itu susah kita ngejelasinnya ya. Gitu. Terus untuk kalian yang mau restorasi di saya, sekedar informasi aja ya. Buat kalian yang mau restorasi di saya yang sudah booking tempat dan sudah bayar bookingannya ya, itu di saya itu kalau misalkan sudah booking, uang bookingannya kita nggak bisa kembalikan full ya. Kita nggak bisa kembalikan full. Kenapa? Gitu. Karena pada saat kita sudah menerima bookingan itu ya, otomatis kalau ada yang mau masuk juga kita nggak bisa ambil kerjaannya ya. Kan ada orang yang pengen kerjainnya cepet, ada yang sabar-sabar aja, dia nggak buru-buru kan ada. Tapi ketika ada orang yang nggak mau nunggu terlalu lama pada saat ngantri ya, apalagi kerjaannya bukan full restore, cuman sekedar restoringan, nah itu kita perlu ini ya, itu pasti orangnya nggak akan mau. Jadi kenapa nggak bisa dikembalikan full ya seperti itu, karena kita jadi nolak kerjaan karena sudah ada tempat yang sudah di booking gitu. Tapi ternyata bookingannya nggak jadi, di cancel, ya sudah, kita bisa kembalikan tapi nggak full, seperti itu. Informasi sedikit ya, soalnya kemarin ada yang seperti itu, jadi ya sudah, nggak apa-apa, tapi kita nggak bisa kembalikan full ya. Itu juga sekedar informasi buat kalian ya. Pastikan kalau sudah booking tempat itu kalian sudah yakin, jangan sampai nanti tiba-tiba di tengah jalan sudah mau mendekati hari H tiba-tiba kalian cancel gitu. Kalau misalkan masih jauh-jauh hari di cancel, kita masih bisa kembalikan lah walaupun nggak full. Tapi kalau sudah mendekati hari H tiba-tiba di cancel, itu kita nggak bisa kembalikan ya, karena kita juga kan berurusan dengan konsumen yang lainnya gitu. Itu ya, sekedar informasi sedikit ya. Oke, jadi saya rasa cukup videonya. Buat kalian yang mau datang aja ke sini ya. Mau konsultasi juga bisa, mau konsultasi dulu juga boleh ya. Bisa kalian cek di kolom deskripsi, itu ada penjelasannya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.